Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Namun, Putri Wenxing baru saja mengangkat lehernya yang merah muda. Tetapi tiba-tiba matanya bergetar. Dia hanya bisa merasakan bahwa sosok ramping di depannya ini berbeda dari yang sebelumnya. Pisau panjang merah kemasan itu sedikit bergetar. Itu adalah kekuatan bergelombang dari niat pisau Lingli yang tak terhitung jumlahnya yang siap untuk pergi. Pada saat itu, Putri Wenxing tahu bahwa dewa bawaan ini hanya menyembunyikan terlalu banyak kekuatan. Namun, itu adalah tentang pertempuran antara melebarkan sayapnya dan tidak menjadi burung kenari. Dalam sekejap, Putri Wenxing meledak, dan tombak tajam sekali lagi berubah menjadi sedikit sihir. Bum bum bum. Kali ini, kekuatan pedang dan senjata menyapu. Tetapi Kaisar Ke bersandar di kursi para dewa dan berkata sambil tersenyum. Ini putriku, dan ini adalah jenderal pedang sihir di kotaku. Pada saat pedang dan senjatanya bertempur, hati Qin Yichen terkejut, dan jalur peluru Putri Wenqing hampir selesai. Namun, dao-daonya sudah sebanding dengan dao Venerable Power. Ketika pedang dan senjata bertabrakan, suara ribuan pembicaraan lintas terdengar melalui gendang telinga banyak dewa dan jenderal, dan mereka tercengang. Kekuatan dewa bawaan tidak diragukan lagi jelas pada saat ini. Di ranah para dewa, kamu bisa bertarung melawan para dewa. Menjadi salah satu dari mereka, apalagi Kaisar Dewa, adalah untuk menekan ranah Kaisar Dewa. Dan bahkan para dewa dari kerajaan yang sama, mungkin tidak dapat mengalahkan Putri Wenxing. Mengenai Kaisar Ke, dia bahkan lebih bersyukur, kekuatan pedang Jenderal Feng telah menjadi ahli ilmu pedang. Dibandingkan dengan Wenqing, dia lebih rendah dengan 3 poin. Kata ini jatuh ke telinga Putri Wenxing, dan dia segera mengangkat alisnya. Dewa bawaan tidak lain adalah nasib baik surga dan bumi. Bahkan jika perintah ayah masih bisa menolak, bagaimana dia bisa kehilangan dewa pedang bawaan ini? Saya melihat Putri Wenxing memegang 2 catkins di ujung senjata, dan tiba-tiba mereka bergetar, dan dia melihat bahwa di atas tombak yang tajam, kecemerlangan muncul dari kecemerlangan, dan kecemerlangan itu berubah menjadi duri ringan, dan dengan setiap tikamannya, salah satu dari mereka menyerang Qin Yichen. Tidak hanya itu, keahlian menembak Putri Wenxing telah menjadi luar biasa. Tidak hanya makna dari heroik pembunuhan dan pembunuhan, tetapi juga hegemoni raja yang telah menyapu dunia, dan kelincahan dan keanggunan jari-jari wanita. Piaoya dan Lingli adalah satu, dan keahlian menembak berubah banyak. Dalam sekejap, sosok ramping mundur lagi dan lagi. General Magic Sword, apakah pedangmu berakhir di sini? Wajah cantik Putri Wenqing tertegun, tetapi Sang Changsheng melihatnya di matanya, tetapi merasakan sentuhan sukacita. Leluhur kecil ini memang telah berlatih Daofa. Tampaknya perubahan keahlian menembak Putri Wenxing pada saat ini adalah cara senjata. Zheng Chu Daozun juga mengangkat matanya. Dia juga pernah mengalami metode ini, yang disebut Suang Wang Candle Emperor Spear. Tetapi ini adalah metode tombak yang paling maskulin. Tapi sosok Putri Wenxing yang elegan dan tombak ringan, tampaknya yang mulia meningkatkan Taoisme untuk sang putri. Anda tahu, sangat sulit bagi Daofa untuk dibuat. Bahkan Zheng Chu Daozun hanya dapat diwarisi oleh leluhur. Bagaimana dengan mengubah dan meningkatkan Daofa agar lebih cocok untuk orang tertentu? Hanya cabang emas dan daun giok seperti Putri Wenxing yang dapat memiliki kondisi ini. Namun, Raja Tians, yang memenuhi syarat untuk berdiri di sebelah kursi Tuhan, memandang sosok bayangan itu dan tidak bisa menahan cemberut. Yang mulia, teknik menembak ini. Aku mengajarkannya. Namun, mata ilahi Kaisar Dike bersinar dengan roh. Sentuhan dominasi kekaisaran dalam hukum ini bukanlah yang dia ajarkan. Gadis ini untuk dilihat ayahnya. Pada saat ini, kekuatan senjata menyapu, cahaya pedang mengamuk. Banyak dewa sudah mundur ke samping. Tetapi Sang Changsheng tidak bisa menahan kepalanya lagi dan lagi. Kekalahan Jenderal Feng ditentukan. Tidak mungkin. Siapa yang membuat Jenderal Feng baru saja lahir? Dan lawannya. Tetapi putri kaisar-kaisar yang berharga? Putri Wenxing menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dan kekuatan tombaknya telah mengumpulkan posturnya yang tak terkalahkan. Menyebabkan pisau Qin Yichen bergetar dan mundur. Jenderal Feng, dikalahkan di tangan putri ini. Tidak ada yang akan mengolok-olok dewa pedang bawaanmu. Qin Yichen tersenyum. Seorang jenderal bisa mati atau mati. Tetapi tidak terkalahkan atau hilang. Kamu. Putri Wenxing menatap dengan cerah. Anda meminta ini. Kaisar Candle Spear. Ledakan. Putri Wenqing tiba-tiba melompat. Dia melompat ke kejauhan. Dan kubah istana kekaisaran melonjak. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menemukan istana kaisar. Tetapi pada saat berikutnya, saya melihat cahaya ilahi surgawi memancar keluar dari cahaya tombak Putri Wenxing. Cahaya ilahi berubah menjadi api ilahi yang sengit. Dan api ilahi mengembun bayangan ilahi yang sengit. Membuat Qin Yichen tak terhindarkan dan tak terhindarkan. Tanda seru. Kaisar Ke memandangi bayangan indah yang jatuh dari langit dengan ekspresi sedih dan gembira. Itu memang pedang ajaib. Tetapi masih kurang dipoles. Bisa membiarkan Wenxing menggunakan Daofa. Tetapi Jenderal Feng dikalahkan tetapi tidak dipermalukan. Bagaimanapun,
Putri Wenxing secara pribadi diajar oleh kaisarnya Ke, dan Feng Tianxing baru saja lahir. Dia menginginkan harta tetapi tidak memiliki harta. Taoisme tidak memiliki Taoisme, dan dia hanya kaisar Allah. Tetapi setelah beberapa kerja keras, tidaklah sulit untuk menjadi pedang yang tak terkalahkan dari Kaisar Cape Palace. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Menghadapi kekuatan mengerikan yang jatuh dari langit dan tampaknya berani menjatuhkan Kaisar di bawah pistol, mata Qin Yichen dingin dan keras. Dengan pukulan ini, dia meledak dengan sekuat tenaga, yang tidak terhentikan. Tapi dia sekarang adalah dewa bawaan yang baru lahir. Tapi, apakah Putri Wenxing pernah mendengar bahwa prajurit sombong akan kalah? Bas. Dalam sekejap, saya melihat cahaya pisau merah kemasan mendekati titik ekstremnya, lebih tajam ke titik ekstrimnya. Ding-ding. Begitu pisau merah kemasan itu bola-balik, dia menarik pisaunya dan melipat pisaunya, dan menghancurkan sebagian besar tombak Zhou-Tian yang gemetaran. Pedang ini bukan Daova, tetapi benar-benar meletus oleh keagungan pedang. Hanya dengan potongan ini, aku tidak tahu berapa banyak dewa yang akan malu. Ketika pisau dilipat, Qin Yichen juga melihat ke belakang tiba-tiba, dan dia tidak tahu kapan di tangannya mengembunkan pistol yang brilian. Ledakan. Dalam sekejap, dua bayangan para dewa melintasi punggung mereka. Jika dunia luar dihadapkan dengan pukulan, akan ada visi surga dan bumi pecah. Tetapi di istana Kaisar Ke, hanya ada tetangga besi emas yang sengit. Puteri Wenqing mendongak, memandangi kesenangan di wajah ayahnya, dan kemudian memandangi prajurit-prajurit Taoinya, matanya sedikit bergetar. Kamu. Putri Wenxing menoleh dan melihat bayangan ramping di tangannya. Dia tidak tahu kapan dia sudah membuat satu tembakan. Tombak yang tajam meledak, tetapi dengan cepat dipadatkan oleh Ling Xian Dawei, menunjukkan ujungnya yang tajam. Putri Wenxing tidak bisa mempercayainya. Kapan dewa pedang bawaan ini akan menggunakan senjata? Tanda seru. Meskipun dengan kekuatan-kekuatan para dewa, dengan 18 senjata di tangan Anda dapat membuat seni bela diri dengan kekuatan magis. Namun, dia memasuki Tao dengan pistol. Mungkinkah dewa bawaan ini bisa mengguncangnya? Ekspresi terkejut muncul di pipi Putri Wenqing. Baru saja, sebagian besar kekuatannya yang menakutkan dihadang oleh pedang sihir, dan sisanya 10 atau 20% diblokir oleh senjata di tangan lawan. Untuk sementara, Putri Wenxing menjadi malu. Namun, di atas kursi dewa, ada tepuk tangan meriah, dan aku melihat Kaisar Ke menepuk telapak tangannya dengan lembut dan bertepuk tangan. Dewa bawaan, dengan bakat luar biasa, mengambil keuntungan dari kesempatan melawan Wenqing untuk memahami cara meriamnya. Wenqing, bisakah kamu mengambilnya?